Gue menyayangkan anak itu harus nongol untuk melakukan podcast, usianya masih kecil sekali. Mau dia benar atau tidak, bukan di situ tempatnya. Bawa ke pengadilan. Saya mau kasih sedikit penjelasan tentang kasusnya Emi. Sebenarnya aku nggak pengen kasih penjelasan apapun, tapi karena ada beberapa orang memberikan spekulasi, apalagi beberapa yang kasih spekulasi ini adalah public figure. Polisi harus cepat bersikap, memanggil, memeriksa dan mengembangkan Tisha Erni secepatnya. Nggak tahu ya, banyak banget teman-teman yang pada lihat deh lu disangkut-sangkut pautin sama. Yo, Monster People. Lagi begadang bersama Nyonya dan Mamang dan si Abu yang lagi istirahat karena habis begadang, dan Apu yang lagi menyusui meneneni anaknya. Dua topi mangkok. Inhere, always inhere. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Wah, aku belang banget Nyo. Tolonglah Nyo. Ya. Today kita akan bahas nih, ada klarifikasi dari Dr. Richard yang katanya kalau nggak salah kemarin kan katanya sempat disentil ya soal sama Bang Densu yang sangat menyayangkan membawa anaknya ke podcast gitu ya. Ada klarifikasinya sama update informasi kondisi Emi itu ya, dikasih tahu sama Dr. Richard sekarang lagi ada di mana, prosesnya kayak gimana sedikit gitu tadi. Terus juga sama ada lawyer atau pengacara yang mendesak pihak kepolisian biar ngeproses Tisha Erni secepatnya gitu. Karena mungkin kalau TE diproses mungkin benang kusutnya bisa sedikit banyak mulai terurai kali ya. Karena kan dengan dari proses ditanya kesaksian segala macam, dijadiin saksi dulu, diinvestigasi segala macam lah ya gitu pokoknya Maya. Iya, dan jadi Ibu Emi sama Bapak Aden bisa menyelesaikan secepat mungkin gitu ya. Iya, sama ada titik terang di netizen nih. Kita meluncur dulu. Just. Pertama, Mama mau ngingetin lagi nih ya. Mungkin satu people ada yang bingung disentil gimana sih, Mang. Nah, ini videonya nih. 1 hari yang lalu, ceki-ceki wow. Play. Saya menyayangkan sekali akhirnya anak yang tidak perlu hadir, nongol, ngapain gitu loh. This is parents, please stop it gitu. Anak di bawah umur, no, don't go there gitu loh. Whatsoever is that, don't go there. Karena anak kecil itu harus, kalau mau protect anak itu, don't bring it to your problem as a parents. Itu tuh poin gue gitu loh. Itu sih. Tapi kalau dia Mungkin aja saya nggak tahu. Kalau memang benar, bring it to the court. Ya ngerti kan? Bawa ke pengadilannya, jangan bawa ke publik gitu loh. Kalau ke publik kayak gitu kan anak ini kan dia sekolah nanti anak-anaknya tambah bully dia, ngerti nggak sih maksud gue? Berarti menyayangkan ketika anaknya hadir di podcast. iya yang satu podcast dokter. Iya, gue menyayangkan. Lu kalau mau adu domba gue silakan, gue menyayangkan. Karena menurut gue nggak ada masalah dengan semua orang yang menghadirkan anak itu. Orangnya ya, individunya gue menyayangkan anak itu harus nongol untuk melakukan podcast, usianya masih kecil sekali. Mau dia benar atau tidak, bukan di situ tempatnya. Bawa ke pengadilan, biar dia berbicara di sana karena di sana tempatnya. Ini statement ini yang sampai Bang Densu udah pasang badan, lu mau ngadu domba gue silakan gitu. Yang jelas Bang Densu katanya di sini menyayangkan tindakannya ya. Tindakan dari ya podcast. Santai people juga tahu lah ya. Begitulah menyayangkan ini kenapa harus dihadirkan anaknya. Tapi ada alasannya dari Dr. Richard juga. Sampai akhirnya Dr. Richard bikin klarifikasi nih penjelasannya gitu. Kita langsung meluncur dulu. Just. Nah ini Nyo, 19 jam yang lalu semalam diposting sama Dr. Richard. Ada captionnya di TikToknya ya. Dr. Richard ini ya, captionnya kabar terakhir yang saya dengar mereka akan bertemu di pengadilan Singapura ya, katanya Maya. Udah ya teman-teman, biar pengadilan yang memutuskan siapa yang salah. Saya mau fokus program Ramadan. Yuk fokus tuh. Oh ini sambil promo program Ramadannya. Bisa dilihat nih kayak gimana penjelasannya, ceki-ceki bawah. Play. Saya mau kasih sedikit penjelasan tentang kasusnya Emi. Sebenarnya aku nggak pengen kasih penjelasan apapun, tapi karena ada beberapa orang memberikan spekulasi, apalagi beberapa yang kasih spekulasi ini adalah public figure, dan aku. Nah, ini yang aku tangkap adalah Bang Densu. Karena itu kan kemarin viral banget tuh. Densu menyayangkan sampai beberapa bikin Densu aja ngerti, masa Dr. Richard enggak, wah pokoknya judulnya udah aneh-aneh lah segala macam yang akhirnya terpaksa bikin klarifikasi gitu. Lanjut lagi. Apalagi beberapa yang kasih spekulasi ini adalah public figure, dan aku ngerasa nggak nyaman, dan ini bisa berpotensi merusak nama baikku ya. Sehingga aku memutuskan untuk menjelaskan dengan kalian semua. Yang pertama, aku tidak mendukung apapun tentang perselingkuhan, dan aku benci banget tentang itu. Perselingkuhan jelas salah, udah titik nggak pakai koma.
Yang kedua, cerita tentang podcastnya kenapa mengundang anak di bawah umur. Jadi itu ada ceritanya. Sebelum podcast tersebut, si anak menelepon asistenku yang ada di Instagram. Lalu disambungkan ke aku. Jadi bukan ke nomor pribadiku, tapi nomor asisten yang ada di Instagram. Pada waktu itu aku dengan tegas ngomong bahwa aku nggak mau naikin. Karena kan itu adalah anak di bawah umur ya. Dan aku nggak nyaman tentang itu. Silakan ayahmu saja yang mau klarifikasi kalau mau. Tapi si anak bersikeras ingin menyampaikan sesuatu. Biar publik juga tahu keadaan yang sebenarnya, apa yang dia rasakan. Dan dia kayak dengan setulus hati pengen melakukan itu. Dan dia juga sempat sampaikan, baik di podcastku ataupun tidak di podcastku, dia tetap akan berbicara itu. Dan aku juga jadi berpikir ya tanpa podcastku pun dia akan tetap berbicara itu. Jadi lebih bagus mungkin di podcastku bisa aku jaga sama-sama supaya jadi lebih enak juga pembicaraannya dan nggak diselimpangkan kemana-mana ya. Dan aku juga di sana coba bertanya, mau ditutup nggak wajahnya, ada tekanan atau tidak. Aku berusaha sebaik mungkin lah. Tapi kalau masih kurang juga, aku minta maaf dengan kalian semua. Dan pada kenyataannya setelah podcast itu pun, anaknya yang kedua dan anak yang pertama tadi juga membuat video yang lain di luar dari videoku. Artinya baik podcastku ada ataupun tidak, tetap akan disampaikan dengan masyarakat. Aku hargain itu. Lalu yang ketiga, aku pikir juga hal ini untuk berimbang ya. Bahkan ketika Ibu Emi mau datang ke tempatku, bahkan mau bayar untuk datang ke podcastku. Masa kayak aku nggak memberikan ruangan yang sama, sedangkan yang satunya lagi juga memohon untuk diberikan ruang. Aku ngerasa kayak supaya adil, aku memberikan ruangan yang sama. Tapi bukan artinya aku memberikan ruangan, aku mendukung perselingkuhan. Nggak seperti itu. Dan bagi kalian semua yang marah, marahnya menurutku sudah tidak terkendali ya. Kalau mau marah, ya marahlah dengan yang selingkuh beneran ya. Aku kan nggak selingkuh di sini ya. Aku juga nggak nyulik anaknya ya. Tapi kayak marahnya itu membabi buta. Dan aku juga bukan pengacaranya. Jadi aku nggak membela siapapun. Aku tetap benci perselingkuhan itu. Cobalah kalian untuk lebih fair dan bijaksana. Yang terakhir, aku ngerasa kayak netizen Indonesia punya standar ganda ya. Karena kemarin aku ketemu dengan Aziza, istri dari Kurnia Mega. Dan aku ngeliat komentar-komentarnya. Banyak yang bilang nggak peduli. Banyak yang bilang beliau adalah pahlawan Indonesia. Banyak yang bilang itu adalah masalah pribadi. Aduh, aku bilang ya, padahal itu lebih parah loh. Di sana itu ada perselingkuhan, ada KDRT terhadap istri, ada KDRT terhadap anak, dan juga ada memabukkan di sana. Menurutku tuh sama aja beratnya, bahkan jauh lebih berat ya dilakukan oleh satu orang ya. Tapi netizen Indonesia sepertinya ada standar ganda di sini. Aku nggak paham sih, mudah-mudahan netizen Indonesia juga jadi lebih cerdas, jadi lebih bijak. Jangan sesuatu hal yang nggak aku jelasin, kan nggak mungkin ya semuanya aku jelasin ya. Ada kegiatan di balik layar, di balik syuting, yang mungkin aku secara kode etik nggak bisa ceritakan dengan kalian semuanya. Dan tolong itu jangan dispekulasikan. Apalagi aku ngelihat public figure ya. Kalau orang biasa yang ngomong, it's okay. Tapi aku ngelihat beberapa konten kreator ini sudah dijadiin konten, aku nggak nyaman. Aku pun juga tahu yang mana yang menurutku benar, yang mana yang menurutku salah. Sekali lagi, mudah-mudahan pembelajaran jadi kita semua. Aku mendukung Emi ya karena aku merasa ya Emi juga salah satu istri yang terzolimi di sini. Istriku juga sangat mendukung banget. Aku ngelihat dia semangat banget. Tapi ya aku sebagai podcaster yang membawakan keduanya, aku berusaha ya sedikit netral. Tapi tentu kalau kalian tanya dengan aku dukung mana? Ya tentu aja aku dukung wanita yang diselingkuhin. Aku setuju sama omongan Dr. Richard. Cuman aku menyayangkan satu hal doang. Apa tuh? Oke, memang Dr. Richard bilang ya saya sudah menawarkan mau di blur apa enggak mukanya segala macam gitu. Cuman kan dengan kesadaran menurut aku ya. Yang pertama kan Ibu Emi udah bilang namanya aja si Dr. Richard udah bilang aku bisa bip kok gitu kan. Maksudnya kayak bisa aja nggak usah nanya. Jadi kayak minta izin aja, ini nanti muka kamu aku tutup atau aku blur ya karena kemarin ibu kamu aja namanya kamu tuh minta di bip gitu kan bisa tuh. Soalnya yang aku tangkap sih masuk akal ya. Pertama kan memang historikalnya dia banyak membantu wanita-wanita yang dalam case ini Inara gitu kan. Nah terus yang tadi tuh maksudnya jangan gini ya, aku tangkap ya, netizen jangan sepenuhnya nyalahin gue ada atau nggak adanya atau diundang atau nggak diundang itu anak di podcast gue gitu. Dia bikin video sendiri dan memang bener ada yang di akun Busi Koala itu tuh memang ada buat gitu. Jadi di sini yang aku tangkap sih ke Dr. Richard kayak seolah-olah nyalahin netizen, nyalahin semua ke dia gitu. Padahal diundang atau nggak diundangnya tuh anak gitu kan, maupun strict nggak boleh lu nggak boleh bersuara di sini gitu. Tetap bikin video sendiri dan tetap ke expose gitu maksudnya. Jadi lebih ke bapaknya sih. Iya sih. Kalau dari aku sih lebih ke bapaknya yang nggak kontrol. Pertama dari dia mau ini aja mau klarifikasi, di situ kan yang bisa kontrol bapaknya ya. Kenapa bapaknya ngizinin? Iya.
Ya nggak, sebagai podcaster ya walaupun ada ranah-ranah tertentu, tapi kalau bapaknya bilang gini, kalau anak gua nggak tampil gua nggak mau, Iya sih. bisa apa? Iya sih. Ya nggak? Iya. Terus iya. juga kalaupun tetap dipaksa nggak ditampilin, tetap di blur, bocor dari si busi koalanya itu. Iya sih. Gitu. Jadi kayak serba sabah gitu. Serba salah. Iya, heeh. Tapi ini ada klarifikasi dari penjelasannya. Tapi yang aku seneng sih saat ngedengar katanya kabar terakhirnya Emmy sudah ada di pengadilan, sudah di Singapura dan siap bertemu untuk proses ya. Mungkin karena ini weekend gitu, mungkin Senin kali diprosesnya ya. Jadi udah clear ya, yang satu menyayangkan, yang satu akhirnya memberi klarifikasi. Iya. Yang sederhananya menurutku ada atau nggak adanya tampil di gua, itu mereka tetap bikin sendiri dan mengekspos dirinya sendiri. Iya. Jadi sebenarnya tanggung jawab besarnya di bapaknya gitu. Tolonglah ya. Ya yang bisa kontrol ya orang tua yang ada sama dia, sama anaknya kan. Maksudnya kalau bener juga sih kayak ya di kita disensor, tetap di lain-lainnya lepas ke expose juga gitu. Iya. Poin ke expose-nya itu loh gitu. Kecuali sumber utamanya menyensor gitu. Jadi kalaupun ada yang mau stitch, nge-react segala macam ya memang udah hasil sensoran gitu. Iya. Kita ke nextnya. Just. Ninyo. Ya. Nextnya ada dari Pisangku Belum Masak. Ini ada desakan dari pengacara Emmy sepertinya ya. Polisi harus segera memproses Tisha Erni katanya. Ciki wow. Play. Polisi harus cepat bersikap, memanggil, memeriksa dan mengembangkan Tisha Erni secepatnya. Ya, jadi kalau tadi seperti cerita ya katanya malah anak ini yang disuruh membuka sendiri ya aib orang tuanya di sosmed. Itu sangat tidak bijak sama sekali. Itu pelanggaran hak asasi anak juga, itu pelanggaran hak asasi manusia anak. Nah, ini nggak akan ada habisnya karena anak itu tidak bisa dijadikan alat. Ini adalah dunia perpelakoran nih. Kalian harus dengar nih, ya. Dan kamu terutama sebagai pelakor harusnya mikir, kamu tuh perempuan, apabila kamu digituin gitu gimana perasaan? Dokter Rita Gading emosi banget, kelihatan kayak kesel banget ya, dikawal terus. Iya. Apalagi tadi kan yang kedua tuh dari ibu-ibu tadi tuh dibilang ya nggak bijak banget ya, mungkin harapan si sang bapak gitu dengan anaknya speak up gitu, balik lagi secara psikologi biar anak-anak speak up nih dapat empati gitu dari netizen gitu, dengan berharapan ketika gue udah dapat support dari netizen Indo ya udah gue nggak usah nyelesain ini, biarin si Emmy nggak ada temennya gitu, nggak ada yang nge-support gitu, ternyata salah gitu. Iya, sama mau menekankan ini mungkin ya, jadi kayak tuh dengan anak gua speak up kayak gitu jadi percaya kan lu kalau di video kemarin tuh beneran anak gua takut sama ibunya kayak gitu ya jadinya. Tapi aku pengen denger agak detail dari pihak pengacaranya, kita meluncur ke next video ini nih. Luncur? Cus, Nia, ya. Ciki wow. Play. Polisi harus cepat bersikap, memanggil, memeriksa dan mengembangkan Tisha Erni secepatnya sehingga kasus ini bisa clear. Kita lihat prosesnya. Kalau memang hubungan suami istri ini tidak bisa dipertahankan, tentunya harus adanya putusan dari pengadilan untuk bercerai. Nah, makanya dalam hal ini mungkin secepatnya lah dibuat keputusan. Kalau memang bercerai, putuskan di pengadilan Singapura, tentukan dan buat hak asuh anak itu jatuh kepada siapa, ibunya kah atau bapaknya. Tapi kalau dilihat dalam kronologis ataupun cerita dari alur ceritanya ini, kita tidak perlu lagi membuktikan karena memang terlihat jelas nih ibunya benar-benar menginginkan anak yang masih 4 bulan. Nggak mungkin lah jatuh kepada bapaknya kan nggak bisa menyusui. Nah, dan itu juga menurutku kalaupun diproses yang paling mungkin bisa masuk ya, yang menghalang-halangi pemberian ASI eksklusif gitu. Ya seenggaknya kan kalau misalkan suami istrinya itu WNA, ya proses dulu aja nih si TE-nya ini yang terduga pelakor ini, dia kan WNI gitu ya. Jadi kalau aku sih pengen lihat reaksi dipisahinnya dulu nih. Karena tempatnya kan berpisah kan gitu kan, kondisinya si TE di Indo gitu. Apakah dengan berpisah bisa jernih atau kayak gimana gitu. Iya, siapa tahu ya kan. Iya, tapi kalau dari pengacara juga at least anak yang bungsu aja gitu, karena masih diberikan ASI gitu. Kalau yang lain kan udah nggak perlu ASI lagi. Jadi kayak ya mungkin bisa nanti bisa nunggu proses hukum segala macem kan. Iya, ini semuanya gitu ya. Gimana ya, tolonglah ya Nyok.
Tapi menariknya, Mama pengen dengar ada postingan dari Dokter Rita Gading yang terbaru nih meluncur. Cus. Nih ya, Ya. ada postingan dari Dokter Rita Gading katanya anak-anak jangan dijadikan alat ego, ciki-ciki wow. Play. Kalian udah tahu belum video pengakuan dari anaknya Emi yang Korea itu? Dan si anak itu menangis-nangis histeris pada saat ada pertemuan atau apa gitu ya. Itu di mana sih? Saya nggak tahu tuh tepatnya di mana. Tapi yang jelas, kenapa sih anak ini menjadi publikasi dalam kasus ini? Apa yang menjadi titik poin yang mau diangkat? Apakah ini hanya perselingkuhannya saja atau hanya mengambil anaknya saja? Kalian itu punya hati nggak sih para pengacara? Kalian yang di sana tuh banyak pengacara-pengacara yang memang membela untuk anak tersebut. Tapi membela dalam hal apa? Kalian bisa lihat nggak sih kondisi psikologis mereka yang ketakutan? Mereka itu histeris loh. Kenapa mesti harus kalian di counter masalah ini, dipublikasikan dan dimunculkan? Apa yang akan terjadi nantinya? Akan trauma dan dia akan membenci ibunya. Didogma terus dan diberikan satu asupan-asupan negatif terhadap ibunya. Apa ini menjadikan jalan keluar dalam kasus ini? Aduh, benar-benar ya. Sebaiknya para pengacara yang membela anak-anaknya, Eden, jangan mengatasnamakan hukum, hak hukum, dan itu tidak merupakan satu-satunya jalan keluar untuk bisa melepaskan rumitnya kasus ini. Harusnya duduk bersama dan diselesaikan secara internal. Tidak dipublikasi melalui media sosial. Media-media manapun yang diberikan untuk speak up, untuk bicara di media. Kalau tidak disuruh, anak ini tidak mungkin berbicara langsung di media. Berpikir nggak sih Anda? Kalian tuh harus punya hati. Jangan hanya mengandalkan uang bayaran Anda. Aduh, benar-benar ya para pengacara yang terhormat. Berbijaklah Anda memberikan satu masukan-masukan terhadap klien Anda. Tidak serta-merta menganggap bahwa hal ini menjadi titik poin untuk kemenangan Anda. Tolong lihat dari sisi psikologis anak ini. Jangan sampai anak ini trauma dan menjadi berkelanjutan sampai dewasa nanti. Apakah Anda mau bertanggung jawab dengan kondisi anak tersebut? Jangan seenaknya aja. Hati-hati Anda bertindak dan hati-hati Anda menyelesaikan kasus ini. Ini tidak mudah karena dia beda negara. Harusnya kembalikan kepada negara masing-masing. Selesaikan di sana. Jangan ada pembelaan di sini. Pembelaan di sini kita hanya mengcounter anak tersebut supaya aman. Tidak dipublikasi secara jor-joran seperti ini. Ingat, saya akan berada di garda terdepan melalui kasus ini. Untuk membela anak-anak ini. Anak-anak ini tidak tahu apa-apa. Yang tahu adalah kamu yang meng-create yang di dalam isi mereka. Jangan dicuci otak anak-anak ini. Oke? Salam, Rita Gading. Ini apa ya? Emosinya beneran Dokter Lita ya, sebagai sesama wanita, sebagai sesama ibu gitu. Iya, juga dokter psikolog yang ngerti psikolog juga kan. Psikolog Iya, anak gitu kayak aduh ngapain sih gitu. Ya banyak, jadi akhirnya bergeser. Ya kalaupun misalkan ini sebuah grand plan gitu ya, work sih, bergeser dari perpelakoran tuh bergeser ke menyayangkan kenapa harus diekspos gitu. Yeah. Nah Dokter Rita sih yang aku tangkap dia kayak mewanti-wanti amukan netizen kepada si anak-anak yang speak up gitu. Iya, iya. Ya padahal dibalik di mau speak up tuh pasti kalau menurut Dokter Lita tuh pasti ada yang nyuruh. Iya, dicuci otaknya katanya kan. Tolonglah ya ini sang bapak, sang suami. Dan juga kan beberapa orang juga, maksudnya bukan cuma Dokter Lita doang yang ngomong dicuci otaknya, udah beberapa orang yang ngomong. Udah beberapa orang, kan. tolonglah ya nyok bingung ini jadi mulai bergeser, pengawalan titiknya pun kabur. Jadi makanya itu kenapa pengacara yang tadi itu kayak ayo kita proses dulu nih TCRI gitu, karena maksudnya biar ada kejelasan. Iya, sama biar nggak hilang gitu aja, karena kan ini sekarang udah geser ke anaknya gitu kan. Iya. TE ya karena dari awal tuh belum bersuara, belum klarifikasi, hampir dilupakan gitu. Iya. Bener juga. Tapi kayaknya netizen TikTok terutama ya tidak mengizinkan itu dilupain begitu aja ya, karena di blow up beberapa jejak digitalnya. Meluncur. Nih ini postingan lama di up lagi dan FYP. Ini teh yang lagi viral ya, yang jadi yang ada dari pada itu usir suaminya terus dipisahkan ya. Oke, ceki wow. Play. Awalnya sih percakapannya itu
aduh direspon chat gitu ya, pokoknya direspon chat. Habis itu saya call back, terus ditanya kamu model gitu, kamu model, kok banyak sih foto seksinya. Ya aku tertawa, hahaha, iya nggak juga sih kak gitu. Ada nomor WhatsApp nggak? Aku perlu buat video klip. Dibilang model buat video klip. Aku bilang emang kenapa, iya tahu aja gitu kan. Emang saat itu sejomblo ya, apalagi kan corona menyerang, stay at home, jadi benar-benar kesepian, lonely gitu ya. Ya udah aku bilang ya mau ngebimbing kamu. Iya siapa sih cewek yang nggak baper gitu ya, baper apa istilah gitu. Hah? Siapa kak? Inisialnya apa? Aduh kalian bertanya ini, aduh berbahaya banget sih. Inisial aja ya, inisialnya itu S. Dia juga baru nikah lah, lagi romantisnya lah ya. Komedian, penyanyi? Enggak lagi. Iya. Komedian. Nah ini tuh cuplikan saat diwawancarai dan dia dengan bangga menceritakan lagi deket nih sama seorang artis pada saat itu kan. Kang Sule kan lagi hype-nya gitu. Baru nikah. Iya terus ini apa? Maksudnya dia ngomong tuh nggak ada rasa bersalah, nggak ada rasa nggak enak ya udah. Iya. Ya udah gitu kayak bangga banget gitu. Dan yang bikin wadidaw lagi tuh si Natalie Holzer ya tuh kalau nggak salah kenal lumayan agak nggak terlalu dekat tapi lumayan kenal gitu. Lanjut lagi. Lanjut. Tapi benar dekat sama cewek. Dekat sama siapapun gua mah dekat. Lihat aja lah nanti lah. Tapi sejauh ini untuk soal jauh-jauh pasangan gimana sih? Kan soal iya masih pas aja lah, pas angan aja. Saya juga nggak tahu ya, banyak banget teman-teman yang pada lihat deh lu disangkut pautin sama Kang Sule sama Natalie gini. Terus ada yang nanya ini gini atau itu juga nggak tahu sama sekali. Aku benar-benar nggak tahu sama sekali karena saat itu saya juga dapat wawancara aja sama wartawan. Terus mereka nanya-nanya aja apakah saya sebagai model seksi banyak yang maksudnya nge-DM, gombal kah atau apa, ya udah saya jelasin aja. Cuman kan saya juga situ nggak menyebutkan nama ya dengan tegas gitu. Ya, maksudnya gini, ini aku tahu ini video lama, cuman aku gemes banget ya. Iya, memang nggak nyebutin nama, cuman pada saat itu komedian S baru nikah. Ya siapa lagi gitu ya, tolonglah. Padahal waktu itu konteksnya tuh kalau nggak salah ya, si Kang Sule tuh kayak nyari model, nyari model buat video klip gitu. Cuman maksudnya gara-gara dia nge-trigger ditanya wartawan, dia terus ke-trigger, oh aduh begini ada lah, baru deket lagi segala macem gitu ya. Akhirnya ya digoreng kebuka lah gitu. Nih kita kasih next aja nih, meluncur. Nah yang ini juga nih postingan lama di up lagi saat datang di kontennya Nick Mir, ceki wow. Play. Nah guys, kebetulan banget nih kita lagi kedatangan bintang tamu yang lagi viral yang lagi viral gara-gara katanya deket sama Akang Sule, namanya Tisha Erni. Tisha Erni. Pengakuan kamu di berita katanya di DM sama Sule itu emang beneran? Emang bener. Kapan itu kejadiannya? Setelah menikah, sesudah menikah. Emang kalau boleh tahu isi DM-nya apa sih, coba lihatin. Coba dulu. Gimana ya? Namanya udah di capture. Kan udah ketahuan juga ya udah. Dia nikah strategi kayak pelakor gimana gitu kan. Berapa bulan yang lalu ya? Desember 2020. Oh jauh. Follow ya Kang Sule, follow back dong, bla bla bla. Oh mau di follow back. Kelas berapa kamu? Kok panggilannya kakak? Saya mau panggil aja tuh. Siap. Tapi kamu pernah di DM sama istrinya nggak? Sampai. Nah ini yang disesalkan tuh dia tidak nge-clearin ini gitu. Enggak kok cuman buat bisnis model video klip doang, udah clear gitu. Tapi dia dengan bangga ya udah itu dia menikmati atmosfer keviralannya gitu. Tolonglah ya. Yang aku bilang tadi emang ngerasa dia cantik sampai suaminya sih itu aja sampai nge-DM aku loh buat ini kayak gitu loh, kayak najis banget sumpah. Sabar. Ini nih netizen tidak memberi tidak ngasih izin buat tenggelam gitu. Jadi banyak jejak digital nih blow up lagi. Ada juga yang masalah kena prostitution, cuman aku nggak ngangkat lah, takut kuning juga. Yang katanya budget dia 25 juta itu ada tuh videonya, cuman nggak di up juga, takut kuning lah, gimana lah inilah ya Padahal ini tuh video 2021 tuh ya Mang ya tanggalnya ya, cuman dia VP-in lagi sama netizen gitu. Bisa komen-komen ada yang 6 hari lalu, 4 hari lalu ya, tolonglah ya ini gimana
Sambil nunggu kelanjutan berikutnya, siapa tahu nanti ada update, nanti dikabarin karena kan update terakhir kondisinya udah mau proses di pengadilan Di Singapura ya. gitu kan. Terus tadi aku ngecek hari ini tuh ternyata ada demo ya, tapi tidak FYP, dan ada beberapa yang live juga demonya sepi, masih seputar demo tolak Pilpres seperti biasa. Jadi sekarang kita mah ke intermezzo aja biar relax ya. Mau menyambut weekend meluncur. Cus. Ya. Intermezzo kita buka dengan Meng yang terlalu asik main di siang hari gitu, sampai-sampai pas sudah bobonya tuh ke bawah mimpi. Ngigo istilah namanya, ceki-ceki wow. Play. Ini tuh. Sampai didatangin sama temennya. Eling sadar. Tuh, dilus-lus sadar. Kebawa ngigo, aku pikir dia pengen beol awalnya tuh, ternyata nggak lagi tidur ngigo ya. Mungkin dia ngimpi berantem apa kayak gimana, tolong Itu lagi lah. tidur enak banget. Terus bisa ngeong-ngeong sampai bangun-bangun gini lagi. Tahu-tahuan Meng ngimpi, tolong lah ya Nyo. Gemoy. Mau. Kita kasih nextnya. Nih Nyo, nextnya ada seorang ya yang bertugas bersih-bersih yang mungkin menurut Mengnya kerjanya nggak bener, katanya ontenya masih licin, ciki-ciki wow. Play. Iya Enggak, itu sih. karena dia juga berat badannya. Iya, pertama dia berat, lantainya juga licin, terus kemungkinan paunya, bulu di dekat paunya udah panjang, jadi nggak nyengkrem gitu, makanya melenyong gitu. Tuh. Halas ya. Tolonglah. Terus itu kayak botak lagi Bang, karena ininya hitam sebelah doang kan. Jadi kayak botak aja gitu. Gemoy mau. Kita kasih next ya. Cus. Nyo. Ya. Ini nextnya intermezzo nih buat para bunda, kalau belanja anaknya jangan ditinggal kayak gini ya, ceki-ceki wow. Play. Tuh. Ya Allah. Dia mungkin tahu mau ke pasar ya, takut kegoda banyak ikan, nanti maling atau kayak gimana. Tapi jangan tinggal kayak gini, diikat taruh di atas motor gini, kasihan dianya ya. Aku kalau di situ udah aku temenin dah. Temenin, bawa pulang terus. Enggak dong, kan punya orang. Oh iya, oke. Kenapa kayak gitu? Pus, kenapa Pus gitu? Terus dia ngomong, iya bilangnya cuma sebentar tapi lama katanya. Iya lagi ya nego-nego. udah sini ya tante temenin ya. Oke, gitu. bawa pulang terus. Enggak. Kita kasih nextnya. Cus. Ini nggak ngerti aku reaksi kucingnya ceki-ceki wow. Play. Kimi. Dia latah apa gimana sih? Kenapa begitu? Mana mukanya cantik banget lagi. Kenapa harus nungging gitu? Kan bisa banyak reaksi kayak Meng, kenapa harus hey, nungging, kenapa kamu teh? Hey, tolonglah. Mukanya kayak Apu ya, cantik ya. Gemes. Kita lanjut kelasnya. Cus. Kelasnya ini nggak kalah gemes, ceki-ceki wow. Play. Ya Allah. Ini saking posesifnya, dimandiin, ya nggak sampai dipegangin tuh. Biar nggak kemana-mana ya. Iya, mungkin dia udah kesel nih. Kemana-mana mau dimandiin kemana-mana gitu ya. Sama dia apa berdiri gitu? Sama juga ini apa, bebek apa soang ya, bebeknya pun apa ya? Anteng banget. Sampai merem-merem tuh tadi. Bobo. Bersih tuh. Tuh tapi mukanya jutek tuh sambil ngomel kali. Saban hari gua mandiin kabur mulu sini gua pegangin, tolonglah ya. Lucu banget. Atau plotnya dijilat habis itu ngomong ke mamanya, "Mah, boleh nih yang ini digoreng gitu." Dan ya kita meluncur ke setting the super thanks yo. Terus. Yo, super thanks kita kali ini ada 3. 3. Yang pertama kita buka dari Alfia Gataviana Biprilly Queen yang diwakilkan oleh Koko Kecil. Terima kasih. Next ada dari Bobby Home Recording, numpang coba pisahin si Edan sana. Pas banget sama permintaan pengacara yang tadi ya. Biar Telma yang yakin sadar si Edan, karena semua ini terjadi gara-gara tuh Idli Cruella. Numpang lapaknya ke Alfia, Aden Wong bakalan ketar-ketir karena kabarnya hari ini Emi terbang ke Singapura untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Aden di pengadilan Singapura. Dan aku yakin Emi akan memenangkan kasusnya karena dia punya bukti, sedangkan si Aden gak punya bukti. Oh, udah terupdate juga Santu People ya. Update-nya Emi udah meluncur ke Singapura. Nextnya Vice Cycling ikutan komen lagi ya. Gue komenin paranormal deh, pelet yang paling canggih ya. Empok-empok apem belalang kupu-kupu. Kalau dilihat dari jidatnya Rima tingkat mesum ya. Thanks Bang dan Kalvia, si Pais bisa wae. Yaya Nur Hayati, Oke, numpang boleh. lapaknya ya Kak. Hadir nyimak.
Nyomang bener kata Koko Alvin nih, semoga Ibu Emi cepat mendapatkan keadilan. Semoga si pelakor dan si edannya cepat dapat karmanya. Udah sengaja membuat anak-anak menjauhkan anak-anak dari ibunya dan membuat anak-anak benci dengan ibunya. Padahal udah 16 tahun hidup bersama istrimu. Apa tuh? Dan udah berkorban banyak buatmu. Edan, kenapa lu secepat itu bertekuk lutut sama pelakor? Iya loh, katanya. masalahnya udah jalan 16 tahun 4 anak. Coba kumaha itu teh. Tuan Nugroho nextnya malam ke Alvia dan Koko Kecil numpang lapaknya untuk berkomentar. Saya mah sependapat sama Pak Alpin nih, katanya Maya. Ini sepertinya harus ada mediator atau konsultan pernikahan nih. Saya sempat lihat di IG-nya Pak HP sedang marahin sama ibu-ibu. Oh ya itu ya. Semangat terus tuh Bu Ami, netizen Indonesia support. Ayo yo. Ya. Nextnya dari Hubayakila. Tangkap dulu si TE, pasti akhirnya Aden akan menyesal dan menyadari betapa berarti Amy dalam hidupnya, apalagi setelah dipikir jernih bahwa 16 tahun pernikahan hancur karena diduga kecantol ani-ani. Gak worth banget. BTW Ami saat masih muda cantik banget, natural no oplas, ada fotonya katanya. Iya, ada beredar di TikTok. Kayak ini geben-geben Korea gitulah ya, tolonglah. Nextnya ada dari Caroline Audrey Madialina, alah panjang pisan. Aminya udah nggak mau, si laki malah ogah cerai, kocak lir. Jadi gimana tuh Putri Rizkia? Numpang lapak ya Kak, padahal istrinya jauh lebih berkelas ya. Duh, si bapak malah pilih yang wadidaw. Stevi Darti numpang lapak kahu Bayakila ya. Halo Nyomang, titip salam buat kedua Meng yang lagi cuti. I love them so much. Oke, disalamin. Kemarin untuk Mr. Wong, sekarang untuk Mrs. Tisha. New Mrs. Wong. Sudah cukup lah ya kalau ikut campur dengan rumah tangga orang lain. Kau puas lah kan? Ya, sabar. Masih mau cari yang lebih bohai. Mau kau akhirnya nikah dengan Mrs. Wong pun gak akan ngerubah statusmu sebagai pelokar ya. Dan siap-siap aja giliran kau yang akan dikhianati karena selengki itu penyekot ya. Ingat itu new Mrs. Wong maksudnya. Sumpah pedes banget. Tapi next ya. Dari Mahila Syahna. Istri berkelas udah nggak berlaku buat si bapak yang dia inginkan. Si Ani-Ani masih muda, seksi, makanya buta mata dan hatinya katanya. Pengen emplok-emplok. Nextnya dari user, semua gegara daging kenyang. Tempe orek. Untung tempe aku bacanya ya. Nextnya user, iya bener, biang keroknya kan si TE. Kalau si TE-nya ditangkap otomatis peletnya. Oke, mulai nggak bekerja baru si Wong. Arifah Keong, semoga masalahnya cepat selesai. Amin. Oh ya Nyomang, ada kabar terbaru dari Rohingya loh, bikin orang bingung ngomong kasar atau enggak karena lagi Ramadan katanya. Yang ini hampir baku hantam gara-gara rebutan takjil buat buka puasa. Ya Allah. Asafdasa ada dari Juherna Sartika. Selamat menjalankan ibadah puasa semuanya. Buat saudara muslimku katanya, sehat-sehat Nyomang dan Abu. Dan Mamang jadi adonan. Terima kasih kepada para sultan-sultan yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada santu people yang lain untuk berkomen-komen, berpisah-pisah, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang. dua tahun dan ciao.